bahan dan juga renungan yang mendalam bagi kita pada malam hari ini. Saudara-saudari, saya akan membacakan Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 dalam TB2 dikatakan seperti ini. Nyanyian tentang kebun anggur, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu ia menantikan kebun itu menghasilkan buah anggur, tetapi yang dihasilkannya buah anggur yang asam. Sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantikan dia menghasilkan buah anggur. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan merobohkan temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan menelentarkannya, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh onak dan duri. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan lebih dalam pada malam hari ini dengan sebuah tema bahaya kemunafikan dan pluralisme agama. Jadi saudara-saudari, melalui tema ini bahaya kemunafikan dan formalisme agama ini kita mau mendalami lebih dalam dari Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 ini, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan ini nantinya kita bisa menemukan kebenaran dan keadilan yang bagaimana yang seturut dengan kehendak Tuhan itu begitu. Jadi saudara-saudari dari pendeta Metodis, ini Ibu Barita ini yang menjadi host pada malam hari ini. Tadi pagi saya mendengarkan kesaksiannya sungguh sangat luar biasa, yang juga barangkali punya kaitan dengan pembahasan pada malam hari ini. Bahwasannya dia dalam kondisi sakit, mau juga dia membuka Zoom sebagai host dari rumah sakit, dari rumah, dan di mana saja begitu dia siap sedia senantiasa. Saya sangat terkesan kesaksian Ibu Barita tadi pagi, punya kaitan dengan malam hari ini, yaitu kejujuran yang dimulai dari keluarga begitu. Lalu Ibu Barita ini terus dia menjalani hidup ini apa adanya. Kalau saya bisa terkesan dengan kesaksian tadi pagi, itu dia dapatkan dari orang tuanya, bapaknya. Lalu dia hidupi itu terus, dua bapaknya itu sampai sekarang ini, sekalipun dalam keadaan sakit-sakitan gitu dia terus berserah. Dan kalau kita mendengar tadi suaranya sepertinya dia tidak ada masalah kesehatan, tapi sesungguhnya dia adalah sakit. Tapi di tengah-tengah sakitnya itu dia terus mempermuliakan Tuhan dan bahkan menghibur orang-orang yang sehat dan yang sakit. Ini sesuatu yang pantas kita teladani dari Ibu Barita yang jadi host kita pada malam hari ini. Saudara-saudari, melalui
pembahasan kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita untuk bisa hidup dengan sebenarnya dalam menjalani kehidupan ini. Tidak ada di dalamnya kemunafikan ataupun yang disebut di sini dengan formalisme agama begitu. Kita hidup apa adanya. Jadi saudara-saudari, kita berharap ini renungan pada malam hari ini, firman Tuhan ini bisa menjadi suatu kekuatan dalam kehidupan kita menjalani kehidupan ini. Saudara-saudari, bahwasanya melalui firman Tuhan ini, bahwasanya teks ini mengecam keras mereka yang melakukan kegiatan keagamaan secara lahiriah ataupun kultus, tetapi mengabaikan tuntutan etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Allah membenci formalisme agama atau sekedar hanya melakukan rutinitas tanpa hati yang tulus. Nah, ini saudara-saudari yang terjadi di latar belakang daripada Yesayas ini. Kalau kita lihat juga bisa terjadi ini dalam konteks kita masa kini sebagai orang Kristen kita, bahwasanya bisa saja kita menjadi komunitas Kristen saat ini, kita terjebak dalam rutinitas ibadah begitu, saudara-saudari. Bagaimana supaya kita tidak terjebak dalam rutinitas ibadah di dalam kehidupan kita, bahwasanya kita sebagai pelayan ataupun aktivitas dalam gereja tanpa sungguh-sungguh mempraktekkan keadilan, kebaikan dan kasih dalam interaksi sosial kita, melalui teks pada malam hari ini menantang kita untuk bertanya, apakah ibadah yang kita lakukan itu sebetulnya menjijikkan bagi Tuhan karena gaya hidup kita yang mungkin yang masih korup atau tidak adil. Jadi Yesayas di sini mengingatkan bahwa pengabaian akan Tuhan dan jalannya akan membawa kehancuran. Itu yang mau kita dalami pada malam hari ini. Hukuman yang digambarkan dalam teks ini meskipun mengerikan adalah konsekuensi alami dari pemberontakan dan ketidakpatuhan mereka. Ini adalah peringatan keras bagi individu dan bangsa bahwa ada konsekuensi serius ketika kita memilih untuk mengabaikan tuntutan yang ilahi dan hidup dalam keegoisan atau ketidakadilan. Ini mendorong kita untuk mengakui dosa-dosa kita, menolak reformasi moral terpisah dari anugerah Allah dalam Kristus, dan berbalik kepadanya begitu. Jadi betul-betul kita mau hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudari, Kitab Yesayas khususnya ayat pasal 1 sampai 39 yang biasa disebut dengan istilah proto Yesaya adalah serangkaian nubuatan yang sebagian besar berasal dari masa pra-pembuangan di Yehuda, khususnya di Yerusalem. Nabi Yesayas bin Amos adalah tokoh penting yang khotbahnya seringkali terkait dengan bait suci dan kehidupan kultus Israel. Jadi kita membahas ini lebih dalam supaya juga bisa diramu nanti bagi kawan-kawan yang akan menyampaikan khotbah pada hari Minggu yang akan datang. Tidak harus seperti ini, tetapi kita bisa menempatkan teks ini pada konteksnya pada bangsa Israel sehingga lebih mudah kita menyampaikannya pada hari Minggu yang akan datang. Perikop Yesayas 5 ayat 1 sampai 7 yang dikenal sebagai lagu kebun anggur adalah salah satu teguran yang paling kuat dari Yesayas terhadap umatnya yang menekankan bahaya kemunafikan dan formalisme agama. Konteks historis Yesayas 5 mengacu pada periode kemakmuran di bawah pemerintahan Uzia dan Jerobiam II sebelum perang Siro Efraim sekitar tahun 734 sampai 732 sebelum Masehi. Jadi pendengar utama Yesayas itu mau didorong bahwasanya kelas atas yang kaya yang berkuasa di Yehuda yaitu penguasa Yerusalem. Nabi Yesayas mengkritik ideologi yang salah yang mendominasi Yehuda,
terutama terkait dengan ketidakadilan sosial, ancaman perang, dan mereka mencoba menyenangkan Tuhan melalui ibadah rutinitas dan formalitas begitu. Seolah-olah ibadah rutinitas dan formalitas itu sudah cukup bagi mereka. Saya saudara-saudari kita lihat di sini secara konsisten berargumen bahwa kehidupan umat harus selaras dengan kehendak Allah atau kehendak Yahweh. Dia berpendapat bahwa realitas publik adalah tatanan moral dan bahwa ada biaya yang dalam untuk pelanggaran tujuan Yahweh yang dinilai melalui urusan bangsa-bangsa yang sedang berlangsung. Bukan hanya sekedar secara supranatural, Nabi menantang komunitas Israel dengan pertanyaan hidup mati. Kebenaran itu harus sesuai dengan syarat-syarat Yahweh atau kebenaran Tuhan. Atau tidak ada keberadaan sama sekali. Meskipun ada praktek keagamaan formal yang dilakukan, Yesaya menekankan bahwa hal tersebut tidak berarti apa-apa tanpa kesadaran yang etis, yang tulus. Jadi ini dia mau menegur yang ibadah formalitas saja begitu. Saudara-saudari, kalau kita lihat tadi dalam pembacaan tadi Yesaya 5 sampai 7 itu disajikan sebagai sebuah nyanyian ataupun perumpamaan. Nabi berbicara dalam sudut pandang orang pertama, aku menyanyi bagi kekasihku tentang kebun anggurnya. Jadi ini suatu ajakan ketika dinyatakan nyanyian kebun anggur, kegembiraannya gitu. Ini adalah cara yang cerdik untuk memikat pendengar dan menjebak mereka gitu. Dengan menceritakan kisah tentang seorang teman dan kebun anggurnya yang gagal. Yesaya memancing pendengarnya untuk menyetujui kemarahannya terhadap kebun anggur tersebut. Sebelum mereka menyadari bahwa cerita itu sebenarnya tentang diri mereka. Jadi ini bagaimana Allah melalui Yesaya memperingatkan bangsa Israel itu begitu, tidak secara langsung tetapi melalui didikan. Hukuman menjadi sebuah didikan bagi mereka. Tujuannya adalah untuk membawa pendengar pada pengakuan dan penghukuman atas kesalahan mereka sendiri. Jadi harus bertanggung jawab atas perbuatan sehari-hari itu. Saudara-saudari, kalau kita lihat tadi dalam pembacaan Yesaya itu bisa kita lihat ayat 1a itu pendahuluan lagu di mana sang nabi atau temannya menyanyikan sebuah lagu tentang kebun anggur. Ayat 1b sampai 2 bisa kita lihat di situ menggambarkan perawatan cermat yang telah diberikan oleh pemilik kebun anggur. Itu adalah Tuhan Allah kepada kebunnya, adalah orang Israel, seperti pagar tembok dan penanaman anggur pilihan. Pagar dan tembok ini dapat diartikan secara metaforis sebagai hukum-hukum Allah yang melindungi umatnya. Lalu kalau kita lihat ayat 3 dan ayat 4 tadi, pemilik kebun anggur memanggil penduduk Yerusalem dan Yehuda untuk memutuskan sekarang siapa yang bersalah atas kegagalan kebun anggur tersebut dalam menghasilkan buah yang baik. Jadi segala upaya sudah dilakukan bagaimana supaya kebun anggur itu menghasilkan. Kita lihat ayat 5 dan ayat 6 itu pemilik kebun anggur kemudian mengumumkan keputusannya sekarang untuk menghancurkan kebun anggur itu, menghilangkan perlindungannya, dan bahkan mencegah hujan turun, menyebabkan kehancuran total. Jadi kebun anggur itu sudah betul-betul awalnya dirawat, dijaga, bibitnya yang terbaik, tapi justru tidak berhasil. Dalam ayat 5 dan ayat 6 itu adalah menjadi penghukuman ataupun penghancuran terhadap kebun anggur itu. Ayat 7 itu merupakan puncak ataupun inti daripada perumpamaan ini, di mana secara eksplisit mengidentifikasi kebun anggur sebagai kaum Israel dan penduduk Yehuda. Jadi kalau kita lihat ini ayat 1 sampai 7 ini, kunci adalah di ayat yang ke-7 itu. Kita lihat lebih dalam. Ayat 1 dan ayat 2 itu menggambarkan perawatan yang teliti
tentang kebun anggur itu. Semuanya itu menunjukkan upaya yang maksimal yang telah dilakukan pemilik. Lagu ini dimulai dengan aku hendak menyanyikan tentang kekasihku. Sebuah lagu tentang kebun anggurnya sang kekasih, ataupun bahasa Ibrani-nya Dodi. Di sini adalah Tuhan sendiri ataupun Allah sendiri. Ini menciptakan harapan akan sebuah kisah cinta yang manis. Kebun anggur ataupun bahasa Ibrani-nya kerem di situ digambarkan sebuah sebidang tanah yang sangat subur dan telah diolah dengan segala upaya, dicangkol, dibersihkan dari batu-batu, ditanami pohon anggur pilihan, bahkan ada di situ menara jaga ataupun migdal di tengahnya, dan di tempat pemerasan kebu anggur ataupun yeket digali di dalamnya begitu. Dalam tafsiran Eusebius dari Kaisaria Bapak Gereja mengatakan gini, menara di tengah kebun anggur jelas adalah bait suci, dan tempat pemerasan anggur yang digalinya akan menjadi mezbah di hadapan bait suci. Ini menunjukkan bahwa kebun anggur ini adalah umat Israel dan Yehuda. Dengan bait suci sebagai pusat ibadah dan identitas keagamaan mereka, Israel menerima segala persiapan dan fasilitas untuk menghasilkan buah yang baik dari Tuhan. Tapi justru terbalik yang terjadi. Kita bisa lihat ayat 3-4 itu. Menunjukkan bahwa pemilik kebun anggur yang mewakili Tuhan menginterupsi nyanyian dengan pertanyaan retoris kepada para pendengar di Yerusalem dan Yehuda, mengundang mereka untuk memutuskan siapa yang bersalah. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa lagi yang seharusnya dilakukan untuk kebun anggurku yang belum kuperbuat. Secara implisit mau menegaskan bahwa pemilik telah melakukan segalanya, ataupun Allah sebetulnya sudah melakukan segalanya untuk bangsanya itu. Ayat 5 sampai ayat 6 sebagai respon terhadap kegagalan kebun anggur untuk pemilik mengumumkan penghancuran total. Dia akan mencabut pagar dan meruntuhkan temboknya sehingga kebun itu dimakan dan diinjak-injak, membuatnya menjadi tandus, tidak dipangkas ataupun dipangkas atau dicangkol, atau akan ditumbuhi onak dan duri, memerintahkan awan-awan untuk tidak menurunkan hujan di atasnya. Pertanyaan ini berfungsi sebagai proklamasi penghakiman Tuhan atas umatnya. Keadaan yang digambarkan adalah kehancuran dan ketandusan, bukan pertumbuhan atau pemulihan. Saudara-saudari, identifikasi kebun anggur dan hasil yang mengecewakan, bahwasannya identitas kebun anggur yang diungkap dengan jelas di ayat 7, meskipun di luar ruang lingkup 1-5 adalah kunci untuk memahami perumpamaan ini. Kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan pohon anggur kesayangannya ialah orang Yehuda. Meskipun peralatan yang luar biasa, kebun anggur itu hanya menghasilkan buah busuk atau anggur liar. Ini adalah kontras tajam antara masa harapan Tuhan akan keadilan dan kebenaran yang disebut di situ dengan istilah mispat dan tesedeka, dan kenyataan yang ditemunya ialah pertumpahan darah ataupun mispat dan seruan penderitaan atau tesyaka, yang seharusnya didapati kebenaran dan keadilan, tetapi yang terjadi sebaliknya. Harapan dan realita bisa kita lihat saudara-saudari pada ayat yang ke-7 itu. Meskipun segala upaya telah dilakukan, kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang asam. Ini adalah buah yang tidak diinginkan, pahit dan tidak berguna. Ayat 7 eksplisit mengungkapkan identitas kebun anggur dan buahnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan tanaman kesenangannya ialah Yehuda. Diharapkannya keadilan, tetapi sesungguhnya hanya ada perumpamaan darah. Diharapkannya kebenaran, tetapi sesungguhnya hanya ada teriakan-teriakan. Penggunaan permainan kata di sini sangatlah puas dan ironis, saudara-saudari, tentang keadilan dan juga penumpahan darah, tentang kebenaran dan juga teriakan dan jeritan.
Ini menunjukkan kontras yang tajam antara apa yang Tuhan harapkan, yaitu keadilan sosial, hidup benar, dan apa yang sesungguhnya dipraktekkan oleh umatnya, yaitu kekerasan, ketidakadilan, dan penindasan. Saudara-saudari, melalui ayat yang ketujuh itu mengungkapkan tujuan utama perumpamaan melalui permainan kata yang tajam tadi, mengharapkan keadilan tetapi justru penumpahan darah, kebenaran justru terjadi ratapan. Permainan kata ini, saudara-saudari, mau menyoroti kontras yang menyedihkan antara apa yang Tuhan inginkan dari umatnya dan kenyataan perilaku mereka. Penumpahan darah dan ratapan adalah akibat langsung dari kebijakan ekonomi yang mengeksploitasi kaum miskin dan rentan. Saudara-saudari, kita mau lebih dalam apa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ataupun mispat dalam teks ini. Saudara-saudari, bahwasanya mispat ataupun keadilan itu mau merujuk pada hukum, ketetapan, keputusan ataupun tatanan yang adil. Dalam firman Tuhan ini, dalam konteks ilahi, yang adil dan benar di mata Allah, Allah sendiri digambarkan sebagai yang adil dan benar, mispat dan tesedekah. Dan Abraham mengharapkan dia untuk bertindak adil dan hakim seluruh bumi. Kalau kita baca di dalam Kejadian 18 ayat 19 dan 25 itu perbandingannya atau ekskursnya. Dalam Yesaya 5 ayat 7 itu Allah mengharapkan mispat dari umatnya. Artinya mereka seharusnya menjalankan masyarakat yang diatur oleh keadilan sosial dan penegakan hukum yang tidak memihak. Namun kenyataan yang ditemukan adalah penumpahan darah ataupun mispa. Perhatikan permainan kata pahit dan tragis di sini. Dari mispa ataupun keadilan yang diharapkan, yang muncul justru mispa ataupun penumpahan darah atau kekacauan. Sumber-sumber kita menunjukkan bahwa tanganmu penuh darah, Yesaya 1 ayat 15, adalah gambaran pelanggaran moral yang serius, seperti pembunuhan ataupun pencurian yang mencemari orang yang ingin beribadah dan membuat persembahan mereka tidak dapat diterima. Ini menunjukkan kejahatan yang meluas dan kekerasan yang merajalela dalam masyarakat Yehuda. Jadi kita lihat di sini, saudara-saudari, bahwasanya bagaimana keadilan itu bisa ditetapkan dengan baik secara hukum, sesuai dengan keputusan yang benar, dan sesuai dengan tatanan yang adil di tengah masyarakat. Tapi justru terbalik yang terjadi begitu. Istilah kebenaran, saudara-saudari, atau TCK, memiliki makna bahwasanya kebenaran etis ataupun kesalehan ini hanya merujuk pada kebenaran dalam arti hukum, tetapi juga pada tindakan yang sesuai dengan standar moral dan etika ilahi, seperti integritas, kejujuran, dan kesetiaan dalam hubungan sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Dalam hubungan kitab suci, TCDK dan mispat seringkali muncul bersamaan, melengkapi satu sama lain untuk menggambarkan karakter ilahi, harapan Allah akan umatnya, yaitu kebenaran dan kesalehan itu bisa menjadi suatu kenyataan dalam kehidupan umatnya. Allah mengharapkan sedekah dari Israel, yaitu kehidupan yang berintegritas dan moral yang mencerminkan karakternya. Namun yang ditemukan adalah keluh kesah ataupun TCAK, adalah jeritan bahwa tangisan, bahwa keluhan dari orang yang karena ketidakadilan. Ini adalah suara penderitaan yang naik kepada Allah, menandakan bahwa alih-alih masyarakat yang hidup dalam kebenaran dan kesalehan, ada penindasan dan kesengsaraan yang menyebabkan orang-orang berseru dalam keputusasaan. Saudara-saudari, apa signifikansi dan peringatan ini bisa kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini. Pasal 5 ini sangat penting karena menunjuk betapa parahnya dosa Israel, sehingga Tuhan harus mengambil tindakan drastis. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang apakah dosa dapat menyediakan anugerah Allah.
Bagian ini berfungsi sebagai peringatan keras bagi umat Tuhan yang menerima banyak berkat tetapi gagal memenuhi harapannya akan keadilan dan kebenaran. Yesaya menyoroti bahwa aktivitas keagamaan yang semata-mata bersifat lahiriah dan formalistik tidak akan berarti apa-apa di hadapan Tuhan jika tidak disertai dengan keadilan dan kebenaran dalam perilaku sosial. Saudara-saudari, kebun anggur Israel telah diberi segala sesuatu yang dibutuhkan umat pilihan gitu untuk menghasilkan buah yang baik. Namun hasilnya adalah kebobrokan moral dan sosial. Tuhan mencari keadilan dan kebenaran, bukan hanya ritual kosong, saudara-saudari. Apa yang bisa kita lihat lebih dalam dari pendalaman ini? Pasal ini mau menegaskan otoritas Yahweh yang berdaulat atas sejarah. Yesaya berpendapat bahwa kemakmuran dan keamanan nasional secara intrinsik terkait dengan kepatuhan spiritual dan keadilan sosial sesuai dengan teologi yang diuraikan dalam Ulangan 28 sampai 29 itu antara berkat dan kutuk begitu. Kalau mereka setia, maka akan diberkati. Tetapi ketika balikannya terjadi, maka bisa terjadi kutuk itu saudara-saudari dalam Ulangan 28 sampai 29 itu. Kegagalan Israel untuk memenuhi standar keadilan dan kebenaran menyebabkan penghakiman ilahi dalam bentuk invasi Asyur nanti bagi mereka begitu. Mereka akhirnya juga akibat dosa-dosa itu dan bahkan sampai menjalani pembuangan. Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 ini adalah sebuah perumpamaan yang kuat sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, alegoris yang digunakan oleh Nabi untuk mengecam ketidakadilan sosial dan pelanggaran moral di Yehuda, menegaskan bahwa kegagalan umat untuk hidup sesuai dengan tuntutan Yahweh akan berujung pada kehancuran dan penghakiman ilahi. Saudara-saudari, apa yang kita lihat ini dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia yang dimana kita memperingatinya yang ke-80 begitu. Perikop ini saudara-saudari memberikan refleksi yang sangat kuat bagi sebuah bangsa yang merayakan kemerdekaannya sebagaimana kita merayakan kemerdekaan kita pada Minggu 17 Agustus 2025 ini. Kemerdekaan dalam makna yang terdalamnya seharusnya tidak hanya tentang pembebasan dari penjajah atau penindasan fisik sebagaimana yang dilakukan oleh Belanda, Portugis, Spanyol, Jepang bagi Indonesia, saudara-saudari. Tetapi juga tentang pembentukan masyarakat adil, makmur, dan bermartabat. Saudara-saudari, kalau belum terjadi saat sekarang ini, mari terus kita gumuli di dalam doa kita sehingga terjadi suatu saat masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat. Yang kedua, saudara-saudari, bahwasanya sama seperti Tuhan mengharapkan keadilan dan kebenaran dari kebun anggurnya, sebuah bangsa yang merdeka diharapkan menghasilkan buah berupa keadilan sosial, kemakmuran yang merata, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kehidupan yang harmonis bagi seluruh warganya. Ini menjadi buah, saudara-saudari, buah dari kemerdekaan yang sudah kita raih itu seharusnya begitu. Pertanyaan krusialnya adalah, apakah kita sebagai bangsa yang merdeka menghasilkan mispat dan TCDK, keadilan dan kebenaran, atau saudara-saudara sebaliknya, mispah dan TCAK, artinya penumpahan darah dan teriakan ketidakadilan. Ini menjadi suatu perenungan bagi kita dalam ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-80 ini. Untuk kita bagaimana kita bisa masuk ke dalam keadilan dan kebenaran yang bersumber dari Tuhan sebagaimana yang sudah kami jelaskan tadi. Jika perayaan kemerdekaan hanya sebatas upacara, pidato megah dan pesta pora tanpa diiringi dengan upaya nyata untuk mengatasi ketidakadilan, korupsi, kesenjangan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia, maka kita jatuh ke dalam kemunafikan dan formalisme nasional. Ini adalah buah anggur asam
dari kemerdekaan kita, saudara-saudara. Mewaspadai kemunafikan dan formalisme agama kita. Yesaya mengingatkan kita bahwa sekedar memiliki bait suci ataupun kita gereja saat ini, kalau kita rajin beribadah ke gereja, simbol institusi agama atau identitas kebangsaan yang agung bagi mereka adalah bait suci dan bagi kita adalah gereja. Atau melakukan ritual, upacara kenegaraan, pawai yang bisa kita lihat saudara-saudari dalam 17 Agustus ini. Tidak cukup saudara-saudari. Tuhan menuntut transformasi hati dan tindakan dari kehidupan kita, yaitu untuk hidup dalam keadilan dan kebenaran. Dalam konteks kemerdekaan ini berarti bahwa semangat kemerdekaan harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang memihak keadilan bagi yang tertindas, memberi makan yang lapar, melepaskan ingatan penindasan, dan berbagi dengan sesama, sebagaimana yang bisa kita lihat dari Yesaya 58 yang juga membahas formalisme PS keadilan, mirip dengan Yesaya 5 ini. Jika tidak, perayaan kita bisa menjadi formalitas kosong tanpa esensi moral yang diharapkan. Itu saudara-saudari yang menjadi tantangannya bagi kita lewat perenungan Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 ini. Keterkaitan dengan tanah dan Tuhan. Konsep bahwa tanah atau bangsa adalah milik Tuhan dan kita hanyalah penggarapnya adalah fundamental. Ini berarti bahwa penggunaan dan pengelolaan sumber daya bangsa serta cara kita memperlakukan sesama warga adalah bagian dari kultus kita ataupun ibadah kita kepada Tuhan gitu. Jadi tidak hanya sekedar bernyanyi, berdoa begitu, tapi ketika kita bisa saling menghargai, memperlakukan sesama dengan baik, itu adalah bagian dari kultus kita, ibadah kita kepada Tuhan. Ingat saudara-saudari, Roma 12 ayat 1 itu, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Merayakan kemerdekaan seharusnya bukan hanya tentang mengklaim kedaulatan atas tanah, tetapi juga tentang bertanggung jawab atas keadilan dan kebersihan moral di atasnya. Jika ketidakadilan merajalela, tanah itu sendiri menjadi tercemar di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, terakhir, panggilan untuk keadilan dan kebenaran. Yesaya 5 sampai 7 akan menjadi panggilan dan introspeksi bagi kita untuk menuntut kita melampaui retorika patriotik ataupun keberkahan perayaan dan memeriksa apakah tindakan kita baik sebagai individu maupun sebagai bangsa sungguh-sungguh mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang dijunjung tinggi oleh Tuhan. Maka kemerdekaan sejati adalah ketika bangsa itu mampu menegakkan mispat dan menghasilkan sedekah sebagai bagi semua warganya, sehingga kehadiran Tuhan dirasakan di tengah-tengah rakyat. Saudara-saudari, Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 ini berfungsi cermin yang tajam, mengajak kita untuk merenungkan bukan hanya apa yang telah kita capai dalam kemerdekaan, tetapi yang lebih penting buah apa yang telah kita hasilkan sebagai bangsa. Apakah kita telah sungguh-sungguh mewujudkan hasil sebagai mewujudkan keadilan dan kebenaran, ataukah kita hanya masih terjebak dalam kemunafikan dan formalisme, baik dalam praktek keagamaan maupun dalam kehidupan bermasyarakat kita. Inilah pertanyaan sentral yang harus dijawab oleh setiap generasi yang merayakan kemerdekaan. Kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah selesai mempresentasikan akan kebenaran firman-Mu yang sudah hamba gali dalam beberapa hari ini, supaya kami jangan terjebak dalam kemunafikan dan formalisme keagamaan, karena itu sesuatu yang berbahaya di dalam kehidupan kami
sebagai umat-Mu dan firman-Mu sangat tegas pada malam hari ini untuk memperingatkan kami supaya kami berjalan dalam kebenaran dan keadilan dengan jujur, dengan hati yang tulus ikhlas, tidak ada di dalamnya kemunafikan, tidak ada di dalamnya kamuflase. Semuanya kami Tuhan mau berlaku adil dan benar oleh karena Tuhan yang sungguh sangat besar itu berkuasa dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman Tuhan ini menjadi berharga dalam kehidupan kami, terutama untuk kami bisa mengalami transformasi kehidupan untuk mengetahui rancangan, kehendak, dan kehadiran Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kami, dan terlebih juga untuk kemerdekaan kami bangsa Indonesia, kami bisa menangkap hikmat dari kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, untuk kami sampaikan di tengah-tengah gereja-Mu, menjadi sesuatu kebenaran dan keadilan yang bisa kami praktekkan di tengah-tengah masyarakat. Terpuji, termulialah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami serahkan kembali ke Ibu Barita.